Di video ini Anda akan bisa menanyakan apakah dalam bahasa Mandarin, yaitu yes no question atau pertanyaan yang jawabannya bisa ya atau bisa tidak. Halo semuanya, 大家好. Bertemu lagi di channel aku Xin, 我是星云. Kali ini kita akan membahas tentang menanyakan apakah dalam bahasa Mandarin atau yes no question atau pertanyaan yang jawabannya bisa ya atau tidak. Dalam video ini akan saya sodorkan 3 alternatif yang bisa kalian pakai untuk menanyakan apakah dalam bahasa Mandarin. Yang pertama yaitu sebuah kalimat positif maupun negatif cukup ditambahkan ma nada ringan. Tulisannya seperti ini, ma nada ringan di akhir kalimat, maka kalimat positif ataupun negatif itu akan berubah menjadi yes no question, yaitu pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Misalnya, ni le ma, ni itu kan kamu, le itu lelah. Nah, kalau kita tambahkan ma di akhir, jadinya apakah kamu lelah? Ni le ma, apakah kamu lelah? Ni ma, kalau itu lapar ya, berarti ni ma, apakah kamu lapar? Nah, kalau kalimat positif kan ni kamu lapar. Kalimat negatif ni pu kamu tidak lapar. Nah, apakah kamu lapar? Kita menanyakannya dalam bahasa Mandarin menjadi ni ma, ming tian ta lai ma. 明天他来吗? 明天 itu besok, ta itu dia, lai itu datang, ma itu apakah ya. 明天他来吗? Apakah besok dia datang? 你找我有事吗? 你找我有事吗? 你 kamu, 找 mencari, 我 itu saya, 有 itu ada, 是 masalah atau hal, ma apakah? 你找我有事吗? Kamu cari saya, apakah ada urusan ya? 你找我有事吗? 下午有会议吗? 下午 itu sore, 有 itu ada, 会议 itu rapat. Ma apakah? Hampir semua kalimat kalau kita mau jadikan negatif, biasanya kita cukup tambahkan pu kan? Tapi khusus predikat you, kita pakai mei, bukan pu ya. Jadi, xiao mei you hui yi. Nah, kalau menanyakan apakah sore hari ada rapat, xiao you hui yi ma. Nah, cara kedua, selain menambahkan ma, cara kedua yaitu predikatnya, yaitu biasanya berupa kata kerja atau kata sifat ya. Itu kita duplikasi, kemudian di tengah-tengah disisipkan dengan pu yang biasanya kita lafalkan pu nada 4, ini tapi dibaca dengan nada ringan. Kita anggaplah format x pu x ya. Misalnya tadi kalau ni berarti predikatnya kan ya, itu berupa kata sifat. Jadi ni pu Jadi sama aja, itu artinya apakah kamu lapar. Contoh yang tadi, 明天他来吗? Besok apakah dia datang? Nah, kalau kita mau ubah menjadi format x pu x, 明天他来不来? Karena predikatnya adalah lai ya. Intinya adalah kalau kalian mau menggunakan format kedua yaitu x pu x, carilah dulu predikatnya. Bisa berupa kata kerja ataupun kata sifat, diduplikasi, tambahkan pu di tengah dengan nada ringan. Jadi 明天他来吗? Itu sama aja dengan 明天他来不来? Jangan sekali-sekali digabung ya. Seringkali kalau baru belajar digabung ngomongnya gini, 明天他来不来吗? Nah, itu salah fatal secara grammar ya. Kita pilih salah satu. Kalau mau cara satu ya 明天他来吗? Kalau mau cara dua ya 明天他来不来? Kemudian kalau contoh tadi 下午有会议吗? Sore apakah ada rapat? Nah, sekarang predikatnya kan yo mei yo, karena khusus yo kita tidak pakai pu ya negatifnya, jadi kita pakai mei yo. Jadi, 下午有没有会议? Apakah sore hari ada rapat? Kita bisa menggunakan cara satu, 下午有会议吗? Atau 下午有没有会议? Cara ketiga yaitu dengan menggunakan kata pa nada ringan ya. Tulisannya seperti ini. Nah, pa sendiri sebenarnya ada banyak fungsinya. Salah satu fungsinya yaitu kalau dia diakhiri tanda seru, biasanya pa itu adalah lah ya. Pa
partikel lah dalam bahasa Indonesia itu ya, kita pakai pa dalam bahasa Mandarin, yang artinya menyuruh ya, memerintah, itu pa. Nah, tapi di sini kita menggunakan pa kemudian diikuti tanda tanya, bukan tanda seru. Nah, kalau pa diikuti tanda tanya, maka dia juga bertanya apakah. Yes, no question, yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Misalnya contoh yang pertama tadi, nilai ma, apakah kamu lelah? Nah, kalau kita pakai nilai pa, kamu lelah ya, kesannya adalah si penanya tuh kira-kira sudah tahu jawabannya dan dia menebak, butuh konfirmasi dari si penjawab. Jadi konteks pembicaranya yang berbeda. Memang dalam bahasa Mandarin yang sering keliru adalah cara penggunaannya, cara memilih katanya itu yang tepat. Nah, seperti ini contohnya. Kapan kita pakai ma, kapan kita pakai pa, nah itu tergantung sikonnya ya. Ya, jadi bedanya kalau tadi nilai ma, apakah kamu lelah? Si penanya sama sekali tidak tahu kamu tuh lelah atau tidak. Tapi kalau nilai pa, mungkin si penanya tuh sudah melihat si yang ditanya itu mungkin habis angkat-angkat yang berat-berat gitu ya. Kemudian si penanyanya sudah tahu kan, oh kira-kira kemungkinan besar ini dia lelah. Jadi dia pakai pa, nilai pa. Ya, nilai pa, ya seperti itu ya. Begitu juga dengan ya, ni pa, ya kamu lapar ya. Jadi seperti itu ya. Fungsinya sama tapi konteks pembicaraannya saja yang berbeda. Contoh lain, ta hui lai pa, dia bakal datang kan? Ta dia hui bakal atau akan, lai datang pa. Nah, ta hui lai pa, dia bakal datang kan? Ya, jadi sudah menebak-nebak dan butuh konfirmasi saja. Ta hui lai pa. Kemudian ni shi ini ren pa. Ni itu kamu, shi itu adalah, ini ren itu orang Indonesia ya. Ini itu negara Indonesia, orangnya adalah ditambahkan ren, ini ren. Ni shi ini ren pa. Kamu orang Indonesia ya. Ni shi ini ren ma. Apakah kamu orang Indonesia? Si penanya benar-benar tidak punya petunjuk apakah kamu ini orang Indonesia atau tidak. Tapi kalau pakai pa, ni shi ini ren pa, kamu orang Indonesia ya. Nah, dia sudah punya petunjuk atau dia sudah punya tebakan di dalam hatinya dan dia hanya butuh konfirmasi. Ya, belum tentu betul ya si pemikiran si penanya. Tapi yang pasti konteksnya adalah si penanya sudah tahu dan dia menebak, butuh konfirmasi. Oke, kita pakai satu contoh kalimat dan dibongkar pasang dengan 3 alternatif lagi. Misalnya kalimat positif, nilai kamu lelah. Nah, kalau kita mau menanyakan apakah kamu lelah, pakai cara satu, nilai ma. Kemudian cara kedua pakai x bu x, kesannya dia sudah agak tahu ya. Nilai boleh, apakah kamu lelah atau kamu lelah tidak. Nah, kalau yang cara ketiga, nilai pa, kamu lelah ya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang apakah dalam bahasa Mandarin, yaitu dengan cara pakai ma, pakai x bu x, dan pakai pa. Semoga berguna. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian tidak suka. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Sampai di sini, 谢谢大家，各位同学再见。